Falyatafadhal mashkura. Jazakallah khair. Taib, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid An-Nur di Karangmalang Indramayu yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang penuh berkah ini insyaallah, yang memang sejak 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari, sehingga umat yang peka akan memanfaatkan pagi itu untuk menjadi penyebab Allah datangkan keberkahan dalam hidup kita insyaallah. Karena memang pada akhirnya dunia ini kita tidak bicara angka dalam nikmat yang kita rasa. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal ard bi 50 alfas sana. Sering kita mendengar dari lisan guru-guru kita bahwa memang Rasul pernah bersabda mengingatkan bahwa kita ini on skenario takdir, di atas takdir yang telah ditentukan. Allah telah tentukan takdir manusia sejak 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Penetapannya ketika bayi berusia 40 hari yang ketiga, di usia 4 bulan dalam kandungan orang tuanya. Bikat birizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun au sa'id. Rezekinya, ajalnya, pekerjaannya, tertolong atau tidaknya dia telah ditentukan oleh Allah. Sehingga kalaupun ada usaha yang kita lakukan, bukan pada akhirnya menambah angka bilangan rezeki, tapi kualitas. Karena bicara angka telah selesai. Jangankan kita yang hidup, yang mau mati pun Allah sempurnakan rezekinya, gitu ya. Tapi ingat, tidak semua orang memiliki untung dan rugi. Tidak semua orang punya nilai gaji, tapi setiap orang punya rezeki. Ini yang mesti kita ingat selalu. Dan Allah berkait nama dengan Ar-Razzaq. Rezeki itulah yang Allah turunkan sebagai Allah Ar-Razzaq. Maka pandai-pandailah mendekatkan diri kita ke Allah, berharap Allah muliakan kita dengan banyaknya kemuliaan.
Karena pada akhirnya nanti hidup ini adalah rahmat Allah. Rahmat secara umum. Baik sesuatu yang mendatangkan kenikmatan atau sesuatu memang yang mendatangkan ujian yang berat kita rasa. Tapi kita berhusnuzon. Kita punya Allah yang tidak mungkin berbuat zalim. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Tuhan kalian tidak mungkin berbuat zalim. Dan kita berhusnuzon, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di mana Allah enggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Nah, salah satu ritual ibadah yang Allah ciptakan kita untuk itu adalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Anak sering kok bicara sama diri anak pribadi dan teman-teman lelaki khususnya. Kalau masih punya orang tua, jangan sungkan buat buka usaha. Taklukkan dunia, bro. Taklukkan dunia. Minta ridho orang tua. Ridho mereka itu ridhonya Allah. Enggak, wallahi, kalau orang tua sudah ridho sama kita, tidak ada istilah gunung tinggi tidak bisa kita daki. Nggak ada istilah laut yang luas nggak bisa kita seberangi. Nggak ada istilah bumi yang datar kita nggak bisa jalani di atasnya, nggak bisa. Semua Allah akan mudahkan. Kenapa? Karena memang Allah ridho kepada kita. Apalagi kita kan makhluk yang memang beradaptasi. Kita ini tergantung dibiasakannya. Kalau dibiasakan jalan kaki dari kecil sampai tua kuat jalan kaki. Tapi kalau nggak dibiasakan ya akan berat berkeluh kesah tentang jalan kaki. Ya, orang dibiasakan dari kecil sudah macul di sawah, sampai tua macul biasa. Tapi kalau nggak dibiasakan macul, baru 2 kali macul kopinya 3 gelas. Manusia ini makhluk yang beradaptasi, butuh dibiasakan. Dan kita bukan makhluk yang berevolusi. Ya, kalau binatang mungkin ada evolusinya, kalau manusia nggak ada. Teori evolusi itu nggak berlaku. Cuma kita beradaptasi, Allah bisa karena biasa. Sekarang kalau kita biasakan diri kita beribadah kepada Allah, ibadah itu ringan. Ya ibadah beragam, tapi kalau yang Allah kaitkan selalu dengan ibadah, bab tauhid itu pasti birrul walidain deh. Banyak riwayat yang menjelaskan banyak sekali. Bagaimana Allah memuliakan orang yang beribadah itu dalam Al-Quran yang selalu dikaitkan dengan yang namanya berbakti sama Allah, orang tua. Contoh lah yang paling gampang, supaya kita merasakan halawatul iman, manisnya iman. Karena kalau Syekh Bakar Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatul Talibul Ilim, beliau mengatakan bahwa at-tahalli fi kulli ibadah ya akhi. Rasakan nikmatnya ibadah dalam semua hal. Jangan sampai cuma sekedar gugur kewajiban. At-tahalli ya akhi. Rasakan manisnya. Bahwa Allah syariatkan ibadah itu akan mendatangkan mahabbah. Kesukaan dengan cinta yang tumbuh dengan proses. Contohnya surat Al-Isra ayat 23, sering kok ayat disampaikan ini. Ketika Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada kaitannya. Qadar, takdir. Wa qada rabbuka, dan Allah telah menakdirkan. Makna menurut para mufassirin, kata takdir di sini perintah yang telah ditetapkan. Sudah menjadi sebuah perintah yang tak bisa ditawar. Alla ta'budu illa iyyahu. Di mana Allah pengen kamu tercipta beribadah hanya kepada Allah. Alla ta'budu illa iyyahu. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maka tolong orang yang mengatasnamakan hamba Allah, menyembah Allah, nafi dan isbatnya dikedepankan. Alla ta'budu illa iyyahu. Alla ta'budunya ini nafi. La ilaha illa iyyahu at-tasbit. Tolong hapus semua Tuhan. Tetapkan hanya Allah. Itu tauhid. Ya, jangan enak nggak enak kalau sudah bicara tauhid. Ini qaulul haq. Kalimatun uhajjulaka biha indallah lah kalau bahasa Rasul kepada Abu Talib. Kalimatun uhajjulaka biha indallah. Kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah, engkau seorang mukmin. Allah ta'budu illa iyyahu. Jangan pernah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Tolong itu yang pertama.
Anda mau terlahir sempurna fisik, tampan rupa, cantik wajah, urusan situ. Atau mungkin raga tak sempurna, fisik yang tak baik, atau mungkin punya psikologis yang kurang gitu ya. Maaf ya muskilah. Buat Allah nggak ada masalah. Li'anna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Karena Allah nggak ngelihat pada penampilan diri manusia. Allah nggak ngelihat pada fisik manusia. Hitam, putih, kurus, gemuk, tinggi, pendek, keriting, jojo, sipit, belok, pesek, mancung. Wallahi nggak ngaruh di mata Allah. Itu cuma ujian dunia. Ya, yang merasa tampan, ya ingat itu ujian. Yang merasa cantik, itu juga ujian. Begitu pula sebaliknya yang merasa jelek, laki maupun perempuan itu pun ujian. Paling berapa lama lagi sih kita jelek? Santai aja gitu lah ya. Ini kan yang terpenting sekarang kan Allah ciptakan kita ini untuk ibadah. Kalau cakep juga ngaca mulu nggak sholat mau ngapain? Kalau cantik yang ada mejeng di sosial media mulu mau ngapain gitu lah. Kalau cantik kerjaannya jalan pagi sama lari nggak beres-beres, rumah di rumah. Bukan nggak boleh olahraga, cuma waqarna fi buyutikunna, tetap sebaik-baik tempat buat perempuan di rumah. Silakan keluar tapi jangan terdominasi waktu di luar. Laki disuruh seringan di luar ketimbang di rumah. Dari kemarin saya jalan sore ba'da asar dari Condet itu ya menuju Pamanukan, ya jalan santai lah ya. Itu lewatin sawah-sawah banyak burung emprit itu ya. Itu laki-laki suruh kayak burung empit tuh. Pokoknya burung kan nggak punya jam. Apalagi yang namanya beker nggak punya, alarm nggak ada. Tapi dia tahu kalau yang namanya pagi itu sudah beda dengan malam. Dia nggak pernah tahu, walaupun mendung dia tahu itu pagi. Dia bangun dia terbang, nggak ada istilah kata burung sakit. Terbang sudah pokoknya. Laki-laki suruh kayak burung, yakdu khimasan, wa taruhu bitanan. Nanti balik terserah mau sore boleh, mau seminggu sekali boleh, sebulan tergantung kerjaannya. Yang penting balik, jangan nggak balik. Ya supaya tahu kau buatkan rumah buat keluargamu untuk dikontrol. Kau pergi karena memang tanggung jawab, kau pulang karena cinta kan gitu. Itu laki. Perempuan tidak, waqarna fi buyutikunna. Ini fitrah nih. Ya memang kita untuk digitukan sama Allah. Yang kedua Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Bahasa Allah ihsan loh. Bukan tayyib, bukan khairan, bukan jamil, bukan tamam, tapi ihsan. Dan maklum kita tahu yang namanya ihsan ini kan levelnya di atas iman. Islam, iman, ihsan. Kalau sudah pakai bahasa ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakinahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Untuk urusan sama orang tua kita suruh begitu. Ada nggak ada orang tua kita berbuat baiklah. Karena di badan kita ini mengalir air susu seorang ibu. Di belakang nama kita ini ada nama ayah kita, abah kita. Maka Allah katakan wabil walidaini ihsan, tolong berbuat baik kamu. Udah jangan sok merasa lebih dari orang tua. Karena di bagian tubuhmu ada bagian tubuh orang tuamu. Bahkan di belakang namamu ada nama orang tuamu. Kalau kamu orang kaya, rumah kamu besar, tanah kamu luas, sawah kamu selebar jagat, ya itu kan milik ayahmu. Lah kamu remeng, betul. Belum jelas. Berbangga punya nasab bagus para pejuang, orang-orang hebat sebelumnya, sehingga menjadi parapin untuk kedepannya. Tapi bukan berbangga-bangga dengan nasab, bukan. Karena buat Allah peruntukan orang tercipta apapun kondisinya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, mau kaya mau miskin yang penting sholat jangan masbuk. Karena banyak nanti kesannya kalau yang on time sholat orang susah.
Itu yang terlambat siapa? Bos. Bos. Telat mulu, bos. Dia yang bangun masjid loh. Tuhan juga maklum. Tuhan maklum. Rapat gitu. Lah, ya Rob, agama kita enggak begitu. Ya, agama kita atqakum, yang paling bertakwa ini. Dan salah satu takwa tersebut ketika kita mentauhidkan Allah dan berbuat baik sama orang tua. Kemudian ayat lain surat An-Nisa ayat 36. Ini dikasih ayat-ayatnya dulu nih. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Lagi-lagi babnya bab tauhid. Lawan tauhid itu syirik. Di sini ada ayat mengatakan wa'budullaha, kamu beribadahlah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, kamu jangan berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana, baru kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Seakan-akan tidak ada kebaikan kita sebagai anak ke orang tua tanpa ubudiyah. Tanpa ubudiyah. Kenapa? Karena ibadah itu kan membaguskan tazkiyah nufus kita. Anda yang beribadah kepada Allah, Andalah hamba yang Allah inginkan. Kalau Anda sudah beribadah kepada Allah, Anda pasti bisa berbuat ihsan. Otomatis. Karena Anda terbiasa ibadah Anda juga kan lillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Kalian tahulah ibadah kalian lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya untuk Allah. Orang terbiasa beribadah kepada Allah dengan benar, dia bisa berbuat baik. Allah sandingkan wabil walidaini ihsana, sama dengan surat Al-Isra tadi ayat 23. Surat Al-An'am ayat 151. Ketika Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Lagi-lagi mengulang ayat. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan ya Muhammad, apa? "Ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Mari katakan kepada umatmu, mari kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhan kamu. Apa yang diharamkan? Alla tusyriku bihi syai'an. Jangan pernah berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana. Lagi-lagi berbuat baik sama orang tua. Allahu Akbar. At-tahalli fil ibadah. Ulama tekankan banget. Coba sih kamu rasakan manisnya ibadah. Manisnya ibadah itu bukan menggugurkan kewajiban saja. Itu mah wajib. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Bukan cuma kewajiban yang digugurkan. Karena kalau bahasa Rasul itu, beliau mengatakan cintanya Allah itu datang kepada seorang hamba bukan ketika dia menggugurkan kewajiban. Itu kewajiban memang jadi fitrah, Allah ciptakan dia untuk itu. Anda sholat 5 waktu ya harus, gak usah sombong. Di kampung sini sih kita doang kali yang 5 waktu tat. Si A semua di situ. 3 waktu sholatnya. Ya, yang gak usah sombong juga. Ana sih tat, ya Ustaz, tiap Ramadan tat 30 hari aneh puasa tat. Dari zaman dulu, emang 30 hari. Enggak ada Ramadan 25 hari, enggak ada. 29, 30. Ya, paling dikit 29, paling banyak 30. Itu pun karena wa in gumma alaikum, tertutup mendung. Faqmilu sa'ban salasin, sempurnakan Sa'ban 30 hari. Seringannya 29. Jadi kalau antum puasa Ramadan 30 ya biasa ya akhi. Emang dari zaman Rasul 30. Enggak ada yang spesial. Anak tiap tahun 2,5% zakat. Dari dulu 2,5%. Jangan jadi sombongnya, itu biasa. Ya, Anda diperintahkan mengeluarkan zakat itu karena memang syariat. Seluruh ritual itu seperti yang disyariatkan. Allah utus pada setiap umat seorang rasul untuk itu kan. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Enggak main-main diutus rasul kok.
untuk ngajarin cara ibadah. Kenapa mesti Rasul manusia dan li'annahu basar mislukum. Karena dia manusia biasa kayak kalian. Sehingga kalau Rasul dari kalangan jin agak susah nyontohnya kita. Ngelihat aja nggak bisa. Tapi kalau dari kalangan manusia gampang kita bisa lihat bagaimana beliau beribadah dalam semua hal. Ana usolli, ana arkut, ana asum, ana uftir, wa ana atazawwadun nisa, wa an ragiba an sunnati falaysa minni. Ane ya tidur ya ana salat ya ana tidur. Ana juga puasa, ana buka. Ana juga nikah, manusia biasa. Basar mislukum, tapi yuha, dia diberikan wahyu. Makanya orang pilihan. Uniknya Rasul mencontohkan kepada kita sebagai manusia pilihan ini, beliau bawa Quran. Quran yang memang tingkat nahu sorobnya tinggi banget, grammarnya tinggi nih. Tapi yang bawa buta huruf, ajib gitu. Ane pengen banget tinggal zaman Rasul, enak kali Ustaz. Ya enak lah, cuma berat bro. Beratnya apa Ustaz? Ente yakin percaya sama orang yang buta huruf bawa Quran? Ente yakin sama orang yang cerita semalam ane dari Mekah ke Palestina, ane ke langit yang ketujuh, langsung nemuin Tuhan di Sidratul Muntaha? Yakin percaya? Ibu-ibu yakin? Ini yang ngomong bininya 9 loh bu. Berat ya. Makanya Allah muliakan para sahabat baik muhajirin maupun ansor. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Untuk beriman saat itu nggak gampang. Itu butuh rahmat Allah. Ya, kita di akhir zaman sebenarnya ya lebih berat karena nggak ngelihat langsung. Ini nikmat, wallahi nikmat. Kalau Anda bisa merasakan ada cumbu antara Anda dengan Tuhan dalam ibadah, wallahi nikmat. Itu kalau bicara ubudiyah berkaitan dengan sholat. Tapi kalau sudah interaksi dengan makhluk manusia, yang paling berhak mendapatkan nikmat dari kasih sayang kita adalah orang tua kita. Demi Allah, rugi sekali banyak orang-orang laki ini yang kalau bahasa Rasul itu di satu riwayat yang sahih, Imam Muslim pernah mengumpulkan riwayat ini, di mana Nabi mengatakan rogima anfu, summa rogima anfu, summa rogima anfu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidai indal kibari ahaduhuma aw kilayhuma summa lam yadkhulil jannah. Allahu akbar. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah dalam riwayat Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah, beliau mengatakan rugi, kemudian rugi, kemudian rugi. Karena Nabi suka diam dibukakan sorga dan neraka. Beliau tuh suka berbicara sebagai makhluk. Kiri kanan orang nggak ngelihat yang beliau lihat, ya kan? Lau ta'lamu ma'alamu laduhiktum qalilan la bakaitum katsiran. Kalau kalian tahu yang aku ketahui, kalian sedikit tertawa banyak menangis, kata Rasul. Ini rugi banget, rugi banget, rugi banget. Gila, siapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, man adraka walidai indal kibari ahaduhuma au kilaihuma. Orang yang menemukan orang tuanya, salah satu di antara mereka sudah kibar, sudah senior, sudah lemah. Ahaduhuma, atau keduanya. Sehingga ini bahasa bahwa lemah yang dimaksud bukan cuma usia. Ya, mungkin fisiknya, mungkin ketidaksempurnaan, tapi kan dia tetap kibarnya kita. Orang tua kita. Jangan pernah menjadi hakim buat kekurangan orang tua kita. Karena kita nggak bisa pilih takdir. Summa lam yadkhulil jannah. Tapi dia tidak bisa masuk surga. Allah rugi, kata Rasul. Rugi. Karena kalau orang tuanya ridho sama dia, Allah ridho sama dia, udah pasti surga jaminannya. Kalau perempuan, suami. Kalau kita orang laki, mau berapapun usia kita, mau berapa kali juga kita menikah, tetap orang tua nomor satu. Lain sama perempuan, kalau dia sudah menikah, suami nomor satu. Bakti perempuan kepada suaminya itu baktinya dia kepada kedua orang tuanya. Orang laki kalau pengen sukses, tolong jangan sekali-kali nyakitin hati orang tua. Sukses insya Allah. Senengin orang tua. Bikin dia senyum kalau ngelihat kita. Bikin dia ridho kalau ngelihat kita.
Baik mungkin diterjemahkan orang tua bermanfaat buat kita atau kita bermanfaat buat keduanya. Karena nanti juga ada yang komplain, Ustaz, antum kalau ngomong orang tua enak banget, Ustaz. Orang tua antum orang baik, Ustaz. Kalau anak punya orang tua, Ustaz, Allahu Akbar, Ustaz, ujian. Ujian banget, Ustaz. Kenapa dikatakan ujian? Gak pernah nyenengin, Ustaz. Anak gak bisa pilih takdir, Ustaz. Ya iyalah. Apa sih masalahnya orang tua Anda galak? Emang cuma Anda yang punya orang tua galak? Makanya kalau belajar yang total, Nabi dan Rasul Allah abadikan dalam Quran, wa qulan naqussu 'alaika min amba'i rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Wa qulan naqussu 'alaika min amba'i rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Kami abadikan kisah para nabi dan rasul untuk memantapkan hatimu ya Muhammad. Ujian yang kau rasa hari ini pernah dirasa sama orang dulu. Anda yang kesal sama Anda punya ayah. Wallahi Nabi Ibrahim pun dibikin kesal sama azar ayahnya. Ayahnya bikin pegel mata, pegel hati. Sampai gak tanggung-tanggung ini ayahnya ngebakar anaknya Ibrahim. Anda yang kesal sama ayah Anda, pernah gak ayah Anda bakar Anda gitu loh? Belum kan? Jangan banyak berkeluh kesah. Ibu Ana begitu, Ustaz. Ya kalau bicara ibu, hampir semua sahabat ngalamin ujian dari ibunya. Siapa tuh? Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair, dan banyak orang-orang zaman sahabat itu yang diuji sama ibunya. Kenapa? Karena sahabat kan laki, sahabiat perempuan, dan orang laki dari zaman dulu dekat sama ibunya. Ya, wallahi orang laki dekat sama ibunya, sudah fitrahnya kayak begitu. Orang perempuan dekat sama ayahnya, sudah fitrahnya begitu. Diuji sama ibu dari dulu sudah banyak. Jangan suka merasa limited edition kalau dalam ujian gitu loh. Kayak di dunia cuma anak doang tat yang begini saat itu limited edition namanya. Jangan suka merasa paling wah dengan ujian. Allah tuh nggak mungkin zolim ketika menguji orang. Ya Allah tahu kamu diuji sama orang tua, kamu sanggup. Allah tahu. Karena Allah sudah bilang tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Kamu pasti sanggup. Kamu sanggup. Tinggal kamu cari formula yang membuat kamu sanggup untuk ngadepin itu gimana. Karena qauluhul haq, ucapan Allah pasti enggak mungkin dusta. La yukhliful mi'at, enggak mungkin mendustakan janjinya. Jadi yang mesti Anda cari formula itu. Gimana supaya anak kuat nih? Ya berilmu lah. Tanpa ilmu kita nggak akan pernah bisa jadi kuat dalam agama. Tadi contohnya Anda yang pegal sama orang tua. Coba pelajari tentang Nabi Ibrahim yang pegal sama ayahnya coba. Anda yang pegal sama mamang Anda, encang-encing Anda, hal-hal atau amma atau ami. Wallahi, lihat orang-orang dulu. Juga pegal sama om tantenya bukan tidak. Cuma kan gak mengurangi ujian karena Allah tahu dia sanggup. Ada bayi yang lahir ke dunia, orang tua bermanfaat buat dia. Wallah, tidak sedikit seorang bayi dilahirkan oleh Allah ke dunia untuk kelak bermanfaat pada kedua orang tuanya. Mungkin Anda di posisi yang kedua kali. Antum si enak, orang tua antum bermanfaat buat diri antum. Alhamdulillah. Ana gak begitu Ustaz. Ya antum lebih beruntung dari ana. Apa keberuntungannya? Kalau anak cuma dapat manfaat, antum bisa memberikan manfaat. Bukankah Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Kita untuk menyaingi manfaat orang tua ke diri kita mah nggak bakal menang udah. Taruh kata orang tua kita ngeselin, gak pernah ngasih apa-apa ke kita. Tapi jasanya gak tergantikan. Dia kandung dalam kandungannya kita ini. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain. Anda dikandung oleh orang tua Anda itu di usia 9 bulan. Anda dilahirkan dengan 1000 rasa sakit yang keluar dari perutnya. Digendong Anda selama 2 tahun disusui tanpa bisa berkeluh kesah karena mau nggak mau yang namanya anak mau bilang apa?
Greget, pegel, ngeselin cuma ya anak. Tetap orang tua mau nggak mau terima takdir Allah. Kita mau bagaimana kita mau mau komplain sama orang tua. Orang tua buat kita lebih dari guru. Ke guru saja kata Rasul, haramnya orang yang menuntut ilmu litumari bihil ulama. Enggak boleh orang nuntut ilmu untuk mencemooh ulama. Menjatuhkan ilmunya ulama enggak boleh. Karena biar bagaimana ulama bagian dari ilmu dia. Mungkin setelah dia lebih pandai dari gurunya, bukan menghakimi gurunya, cuma mungkin mentahkik atau menyempurnakan yang gurunya sampaikan. Itu biasa dalam agama kita, biasa. Bukan untuk menjatuhkan, bukan, tapi untuk menyempurnakan. Apalagi kita ke orang tua, disekolahkan kita, lelahnya mereka mencari uang banting tulang. Allahu Akbar. Apa sih yang membuat kamu benci sama ayah kamu? Galak, gak bisa diajak ngobrol, otoriter, atau suka memveto, menjadi orang yang idealis gitu. Ya Rob, akuilah, lelaki yang kau tak suka gayanya itu lelaki yang pernah berpura-pura sehat buat kamu. Lelaki yang gak pernah mengeluh lelah untuk kalian. Nanti satu waktu kalian sudah jadi seorang ayah, kalian bakal tahu. Bangga kalian punya dia. Sosok manusia yang ada di pusara yang kalian datangi tadi, kalian ziarahi. Ketika kalian jadi seorang ayah, kalian baru tahu. Ayah, betul-betul hidup ini melelahkan ayah. Nanti kita ada tablik akbar, saya buat di Jakarta itu. My dad is my hero. Ayahku adalah pahlawan untukku. Dulu kita komplain dengan galaknya ayah kita. Dulu kita juga kesel sama ibu kita yang susah dekat sama istri kita, yang banyak menghakimi pergaulan kita. Ya karena mindset kita menjadikan kedua orang tua kita ini seperti musuh yang menjadi hakim dalam hidup kita. Kita lupa kalau ayat-ayat dalam Al-Quran tadi yang disampaikan, ayat yang menyariatkan kepada kita wabil walidaini ihsan. Allah ajak kita kepada level tertinggi dalam ritual ihsan. Bukan Islam, bukan iman, tapi ihsan. Karena enggak setiap orang Islam itu beriman. Tapi setiap orang yang beriman pasti dipastikan keislamannya. Namun setiap orang Islam yang beriman belum tentu sampai level ihsan. Kalau yang namanya orang tua, Allah pastikan tolong berbuat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Seperti kau beribadah kepada Allah, kau tak melihat Allah, tapi kan kau tetap sholat. Kau tetap bisa berbuat baik, kau tetap baca Quran. Tolong, kepada kedua orang tuamu juga hampir mirip. Ngelihat nggak ngelihat dia, kamu di mana sekarang? Tetap ingat, di belakang namamu ada nama ayahmu. Dalam badanmu mengalir air susu ibumu. Ya bahkan kalau ibunya lebih lagi sama anaknya, karena perempuan paling pintar memincut hati anak lakinya itu. Ya, Masya Allah. Wallahi ini membuat kita ini jadi udah nggak bisa ngomong lah. Udahlah kalau sudah memang kasusnya kayak gini, ini nikmat yang Allah dekatkan kepada kita. Sehingga tugas kita ini untuk mencari formula agar bisa berbakti kepada mereka. Caranya macam-macam, timbulkan rasa hormat kita kepada mereka dalam semua kondisi. Saya suka bilang dengan bahasa yang gampang sekali, karena saya yakin kalau dipraktikin semuanya pasti merasakan juga ini. Cobalah sekali-kali kamu yang lagi kesel sama ayah kamu, saya suka bilang begitu. Coba lihat ayah kamu kok lagi tidur, saya suka bilang gitu ya. Lihat kamu yang kesal sama ayah kamu yang subhanallah sok sibuk, sok paling bener, sok ngatur. Udah kayak panitia kajian gitu ya, Masya Allah. Kadang-kadang ngeselin, duduk agak gitu ya Allah, subhanallah. Coba sekali-kali kamu lihat ayah kamu yang lagi tidur. Saya suka bilang gitu. Saya pemerhati gitu karena ayah saya sudah meninggal. Ya. Dan saya baru tahu betapa saya butuh dia. Gitu loh.
Walaupun ketika dia hidup kita anak laki kan jarang deket sama ayah ya. Ada aja perbedaan. Tapi ketika sudah nggak ada kita baru tahu kita butuh dia. Saya ziarahi kubur setiap Jumat. Saya ziarahi kuburnya setiap Jumat. Menghadap kiblat saya berdoa. Selesai berdoa, saya tuh ngomong sama diri saya, ya Allah ya, Abah, cepat sekali waktu ya. Berat menjadi seorang ayah, berat. Dulu kita nggak tahu kalau seberat ini gitu loh. Saya pikir kalau dia pergi nggak pulang-pulang dia senang di luar. Enggak juga. Ketika sekarang kita sering keluar, nyaris jarang pulang, kita baru tahu bukan senang kita di luar. Tetap rumah itu lebih nikmat ketimbang luar. Ya. Kita menikah ini kan tujuannya mukasyirum bikumul umam yaumal qiyamah, memperbanyak umat. Orang nikah ini pengen punya anak. Setelah kita punya anak, al-wadud al-walud, nikah dengan perempuan yang penuh welas asih dan banyak anak, punya anak. Tapi kewajiban membuat kita nggak bisa dekat sama anak. Kita harus berangkat pagi pulang sore. Apalagi kadang-kadang Ustaz Subhan kan ojol nih. Kerjanya di motor muter aja muter. Harus jalan 4 hari 5 hari Jakarta sampai ke Solo mampir muter. Ya Rob. Gak berasa pulang tuh anak udah makin gede makin gede. Apalagi kita punya anak gadis, betul? Ya Rob. Gak berasa sudah gadis sebentar lagi dilamar orang nih. Dipeluk pun sudah sungkan dia. Ya Rabb. Perasaan baru kemarin kita mainin rambutnya. Kita mainin poninya. Kita kepang-kepang rambutnya. Sekarang disentuh pun sudah risih. Sebentar lagi ada lelaki yang kita nggak kenal datang pengen ngelamar dia. Bayangkan. Rasa sakit dalam dada kita itu. Saya sering bilang kok di beberapa kajian dengan teman-teman laki-laki. Kalau sudah tahu betapa kita rasa cinta kita kepada anak perempuan sebagai laki-laki. Demi Allah. Ketika nanti dia menikah. Kalian gak perlu suruh ustadz untuk khutbah nikah. Kamu ayahnya yang khutbah nikah. Kamu ayahnya yang khutbah nikah. Lawang anak-anak sih itu ustadz yang suruh khutbah. Ente siapa? Kok orang lain yang suruh merasa kehilangan? Kamulah ayahnya. Pegang mic-nya. Sebelum terjadi ijab kabul, nanti ustadz nasihat pernikahan. Antum khutbah nikah. Ingat masa-masa di mana Anda menikah pengen punya anak. Senang punya anak laki, lebih senang pas punya anak perempuan yang tahu kita sedang lelah, capek anak perempuan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Setelah khutbatul hajjah dibaca, seorang ayah berkata kepada laki-laki di hadapan dia, wahai lelaki di hadapanku, jujur, saya tidak kenal kamu. Seperti kamu pun tidak kenal saya. Tapi saya berhusnuzon kalau kamu orang baik. Alasannya apa? Gadis yang akan kau nikahi sebentar lagi gadis yang baik. Ini tangan jadi saksi. Membesarkan dia dengan cinta. Tidak pernah kukurangi sedikit pun nafkah lahir batin untuknya. Wallahi. Lelaki itu punya 3 hal yang dia cintai. Ibunya, anak gadisnya dan rumah tempat dia tinggal. Wanita ini kubesarkan dengan cinta. Subhanallah. Tolong ketika nanti kamu sudah ijab kabul. Ya, demi Allah. Siapkan maklum untuknya. Karena setelah ini halal untukmu semua. Kau ambil tanggung jawab dari pundakku, kau pindahkan ke pundakmu. Saya tidak bisa nimbrung lagi dalam kehidupan kalian. Bawa ini anak kemanapun. Cuma asal kau tahu. Perempuan yang kau nikahi ini adalah tulang rusuk yang bengkok. Jangan pernah kau paksakan lurus. Karena kalau kau paksakan lurus nanti dia akan patah. Hancurlah rumah tangga kalau kau patahkan punggungnya. Demi Allah, siapkan maklum.
Lelaki dipilih karena khiyar. Khiyarukum linisaikum. Yang paling bisa memaklumi perempuan kalian. Wallahi. Maklumi dia. Tapi kalau sudah lelah memaklumi dia, jangan sakiti dia. Balikan dia kepada ayahnya. Aku ayahnya selalu menyiapkan maklum untuknya. Dulu dia pernah berbuat 10 kesalahan, kusiapkan 11 maklum untuknya. 100 kesalahan dia perbuat, kusiapkan satu maklum untuknya. Jangan sakiti dia. Berikan dia nafkah yang halal, tidak yang syubhat apalagi yang haram. Jangan kau pendekkan kerudungnya. Muliakan dia. Paling tidak seperti aku memuliakan dirinya. Nikahi dia. Ijab qabul. Lelaki sejati. Lelaki sejati. Karena dia tahu sekali. Rasul mengatakan orang yang dititipkan 2 gadis. Kemudian selamat hingga dia menikah, dipastikan istana untuknya. Subhanallah. Sahabat bertanya, bagaimana kalau satu? Hatta satu. Masya Allah. Karena memiliki anak perempuan kalqobit alal jamri. Seperti megang bara. Dipegang panas, dilepas lengket bara. Coba pusing. Ya, ini ayah yang kau benci. Ini ayah yang kau anggap otoriter tadi. Ayah enggak. Coba lihatlah ketika dia tidur. Coba lihat. Coba lihat. Ya Allah. Ayah. Kerut di kening ayah sudah mulai tampak. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Giginya sudah mulai tanggal. Keriput di tangan, urat di mana-mana. Kukunya yang coklat berbenturan dengan kerikil. Berteman dengan lumpur di sawah. Orang yang gak pernah mengeluh lelah walaupun dia lelah. Orang yang pura-pura sehat buat kita. Orang yang membawa dagangan lompat bis sana, lompat bis sini. Subhanallah. Orang yang banting tulang belikan kamu motor, gak pernah kamu boncengin dia. Kamu bangga dengan teman-teman kamu, dia pun bangga dari belakang lihat kamu bawa kendaraan tersebut. Wallah, Masya Allah. Begitu pula kepada ibu kita, yang kalian anggap orang yang paling cerewet sedunia. Orang yang pernah merasakan sakit sendiri, tak ada yang bantu dia. Di ruang UGD ketika melahirkan kamu dulu. Mau bicara ke siapa lah, memang dia yang merasa sakit. Melahirkan kamu, membesarkan kamu. Menomorduakan dirinya, gak pernah berdandan terlebih dahulu. Yang penting anak cantik, anak tampan dulu. Bikin makanan pun sama. Kadang dia yang masak, dia kebagian sisa masakan. Ya, lihat. Orang yang mulutnya gak pernah kering mengatakan Robbi habli minas salih. Berikan kepadaku anak yang saleh. Anak yang tahu kelak ada masa di mana dia tahu aku makin merentah bukan makin menguat, ya Allah. Coba sekali-kali kau yang kesal sama ibu kamu, kau lihatlah dia sedang tidur, lihat ya Rabb. Lihatlah pintu surgamu itu. Umi, mama, ibu. Kau bukan ibu yang 20 tahun yang lalu. Kau sekarang daging yang sudah mulai menua. Kerut di keningmu, wahai ibu. Masya Allah. Kelopak matamu yang sudah keriput hitam, matamu bersepah putih. Mata tua nampak dari dirimu. Napasmu yang Allahu Akbar. Perempuan yang pernah cantik sekarang tua. Napasnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa kau benci orang seperti ini? Bisa kau benci orang seperti ini? Allahu Akbar. Mending kau temui dia setelah ini. Kau ambil tangannya, kau cium. Kau rasakan wangi kulitnya. Karena mungkin sebentar lagi kapur barus yang kau cium dari tangannya. Bangkai yang dingin yang sebentar lagi akan dikubur. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Diangkat itu mayit. Selamat tinggal ibu. Selamat tinggal ayah. Dan waktu itu makin mendekat. Bukan makin menjauh. Kebersamaan kita ini makin mendekat.
mendekat, bukan makin menjauh. Jangan salah loh. Sementara tidak akan pernah manusia ini mengulang masa. Lantar jal ayyamul lati madat. Pepatah mengatakan tidak ada waktu yang berulang, tidak ada. Kenapa kamu tidak tahlil? Sementara janji Allah kepada orang-orang yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, oh banyak sekali. Banyak sekali. Allah puji manusia untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Ada dalam surat Maryam ayat 14. Bahkan ketika Allah berfirman, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron asiyah. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia bukanlah orang yang sombong lagi durhaka. Allah puji. Kalau orang susah menghilangkan sifat sombong, sifat ingkar, rapikan hubunganmu dengan orang tua. Akuilah, kita suka sombong sama orang. Kita ngomongnya pengennya tinggi, gak pengen dikalahin sama orang. Ini yang mesti dikritik hubungan baik dia sama orang tua. Dalilnya apa? Surat Maryam ayat 14. Harusnya kita bahagia. Kita gak sombong, kita gak durhaka. Karena Allah paling benci sama orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibar. Karena tidak akan pernah masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Allah nggak suka sama orang yang sombong. Apa hak kamu untuk sombong sama Allah? Tusair khaddaka linnas, kau busungkan dadamu di hadapan manusia. Apa hak kamu? Mobil kamu yang tinggi, off-road ban besar, kamu turun cuma 155 tinggi kamu, subhanallah. Motor kamu yang besar membuat kamu tinggi di atas Allah, kau akan turun sama dengan ukuran sebelumnya. Apa yang kau sombongkan? Kau punya segalanya sekarang, ingat. Ada bagian orang tua dalam dirimu. Dulu kau cuma daging merah yang menangis. Kamu enggak bisa apa-apa, mesti kau sombongkan. Maka Allah mengatakan, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyah. Allah yang mengatakan, dan seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dipastikan bukan orang yang jabbaran asiyah, bukan orang yang sombong. Ini self remind ya. Jadi kalau memang kita kok jadi orang yang kayaknya kalau ngomong agak tinggi, agak sengah, ya udah introspeksi. Kan bahasa Umar kan hasibu qabla an tuhasabu. Ya, atau keumuman dalil ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sibuk ngomongin nasihat ke orang, mending aslih nafsak yasluh lakan nas, gitulah. Kritisi diri. Nanti orang lain terkritisi. Allah juga berfirman menceritakan tentang Nabi Isa. Ya, Nabi aja diperintahkan berbakti sama Allah. Di surat Maryam ayat 30 hingga 32 Allah mengatakan, qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiyya. Iya. Bahkan Nabi Isa mengatakan begini. Ini Abdullah, aku ini hamba Allah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Allah datangkan kitab Injil kepadaku dan dijadikan aku nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ma dumtu hayyan. Dan Allah jadikan dimanapun aku berpijak adanya keberkahan. Diberkati aku dimanapun aku berada. Beliau mengatakan, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan yang terpenting, Allah jadikan aku ini bisa berbakti kepada ibuku. Dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi memang betul, kalau kita punya teman, saudara, atau mungkin anak kita yang agak sombong, kritisi baktinya dong. Berarti kan kalau pengen bahagia hidup kita, ya berbakti. Kita jadi orang yang gak sombong nanti. Bahagialah. Orang mana yang suka sama orang sombong? Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marhan. Kita dilarang untuk sombong, membusungkan dada, gak diperbolehkan. Orang gak ada yang suka sama kita kalau begitu. Karena buat memincut hati seseorang gak perlu mahal sebenarnya. Oh, dia punya duit, Sat.
Dia bisa beli pabrik roti, sak kampung makan roti, Ustaz. Senyum kalau ketemu dia. Wah, makasih rotinya Pak. Punya duit. Tapi buat Anda yang gak punya duit, ya gak usah kesel karena gak bisa kasih roti. Senyum Anda yang ikhlas. Setiap orang ngelihat Anda senyum, sekampung pun bisa senyum karena senyum Anda. Tanpa nilai uang. Bikin bahagia hati orang gak selamanya dengan nilai uang. Kalau orang kaya sedekah sampai juta-jutaan ya wajar lah, orang ketitipan triliunan, miliaran. Tapi kalau Anda bisa memotek roti, yang Anda memang lapar pengen makan roti karena di hadapan Anda ada orang yang butuh juga, itu yang mahal. Buat Allah nggak bicara angka, bicara ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Masya Allah. Allah betul-betul menjadikan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bahagialah kalau Allah sudah cinta sama kita. Kata Allah, "Lau kuntu ahbabtu," kalau aku sudah jatuh cinta, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, kan ku jaga telinga yang dengannya dia mendengar. Kita nggak bisa mencegah maksiat dari kuping, tapi kalau Allah yang jaga nggak bisa. Walaupun kuping ngedengar, hati nggak terpincut. Wa basarul ladzi yubsiru bi, dan pandangan mata di mana dia melihat dengannya. Wallah, kalau Allah sudah cinta sama kita, ini pandangan mata kita ini melihat segalanya. Cuma di ekor mata kita nggak berjanji. Karena boleh jadi mata kita melihat bohong kalau nggak ngelihat lawang hitamnya kecil, putihnya gede, pasti ngelihat lah. Makanya kata Nabi, al-ula lak wa laysa lakasani. Yang pertama nikmat, yang kedua tergantung niat, gitu ya. Artinya manusia nggak bisa menghindari dosa dari mata. Allah yang bilang, Nabi yang sampaikan, wa basrahul ladzi yubsiru bi, aku yang bakal jaga mata yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yubtisu biha, aku yang bakal jaga tangan yang dengannya dia menyentuh. Wa rijlahu allati yamsi biha, aku yang bakal jaga kaki yang dengannya dia melangkah. Wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidannahu. Ini yang lebih dahsyat. Ini yang kita bakal bahagia kalau berbakti sama orang tua. Apapun yang dia minta pasti ku beri. Apapun yang dia tanya pasti ku jawab. Allahu Akbar. Dan kita pengen kayak gitu. Maknanya orang yang berbakti kepada kedua orang tua diberikan nikmat mustajab doa. Ridallah fi ridal walidin. Ridhonya Allah di ridho orang tua. Masya Allah, masya Allah. Menambah usia, iya. Nikmatnya lagi apa yang bikin kita bahagia berbakti sama orang tua kita. Ketika dijelaskan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, hadis Hasan li ghairi yang dihasan oleh Syekh Albani, dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan bahwa Nabi pernah bersabda dari jalur Anas bin Malik, di mana Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa yazada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasir rahimahu. Naam. Kata Rasul, man ahabba ayyumadda lahu fi umri. Siapa di antara kalian yang pengen ayyumadda lahu fi umri, ditambah umurnya. Wa yuzada lahu fi rizki, dan yuzada ini kan mudhari, continuous tense, selalu artinya, selalu ditambah rezekinya. Falyabarra walidayh, ya barra, hendaklah dimanapun kapanpun dia berbuat baik. Walidayh, kepada keduanya, enggak cuma ibu, walidayh, kedua-duanya. Falyabarra walidayh, dan wal yasir rahimahu, dan dia sambung tali silaturahmi. Wallahi, silaturahmi yang paling layak untuk disambung tali kasih kita sama orang yang melahirkan kita. Gampang sekali orang-orang lagi. Kalau Anda susah dalam usaha, gagal dalam jabatan yang Anda targetkan dalam hidup Anda, macam hal urusan dunia, wallahi
ambil ridhonya Allah. Karena jabatan, kedudukan, kekayaan cuma titipan. Bukan karena Anda pinter Anda kaya. Bukan karena Anda cerdas Anda jadi orang sukses. Bukan karena Anda orang hebat jadi pejabat. Bukan. Allah percayakan itu sama kamu. Dan salah satu cara mengambil hati Allah untuk mempercayakan semua itu kepada kita, demi Allah, berbaktilah. Bahkan ayat-ayat disampaikan di awal tadi, ayat-ayat yang membuktikan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu ayat ini implementasi dari tauhid itu sendiri. Bukti dari tauhid itu sendiri. Sekarang Anda mengaku sudah kajian tauhid, sudah bertauhid, sudah di atas manhaj salaf, sudah sunnah, masya Allah, alhamdulillah. Sama orang tua gimana hubungannya? Ya orang tua ya mertua sama. Karena tidak sedikit nanti orang yang kelihatannya sholat 5 waktu di masjid, Allahu Akbar, sama orang tua ngelawan. Allahu Akbar, sama mertua nggak akur. Semua dia lakuin dalam bentuk ibadah. Tapi lihat, hubungan nggak bagus sama orang tua. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ini sangat disayangkan. Makanya ini masya Allah. Kita bahas di sini bab yang menjelaskan indahnya berbakti pada orang tua. Iya. Karena agama kita agama yang menginginkan fitrah di mana Allah ciptakan kita untuk beribadah, tersupport dengan bukti pada ibadah tersebut, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik selalu buat kita insyaallah, dan dijadikan apa yang kita lakukan adalah kebaikan buat yang dia akan datang insyaallah. Barakallahu fikum. Sesungguhnya kita bisa berdialog. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Taib, syukran jazakallahu khairan wa khairal jaza kepada Fadilatul Ustaz Muhammad Subhan Babazir hafizahullah taala yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Insyaallah materinya bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Selanjutnya masuk ke dalam sesi tanya jawab Ustaz. Bagi para jamaah yang berada di depan maupun di tengah diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Ada voucher BBM Pertamax senilai 50.000 yang bisa ditukarkan di SPBU Bundaran Kijang. Silakan. Ya. Bapak yang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Saya mau menanyakan, apabila ada seseorang yang mengangkat anak gitu kan, tanpa tahu asal usulnya gitu kan. Nah, itu untuk anak tersebut apakah termasuk berbakti kepada orang tua? Angkat itu apa termasuk birrul walidain? Taib. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ya, kalau memang pada akhirnya anak ini bisa berjumpa sama orang tuanya lebih afdal. Kalaupun tidak, walaupun wujud tak nampak di hadapan mata, doa sampai. Doa anak yang soleh ini jangankan orang tuanya masih hidup, di alam barzah pun sampai doanya. Gitulah. Maka berbaktilah. Atau paling tidak ada usaha dulu dia mencari. Karena kalau bicara nanti anak yang dibesarkan bukan dengan tangan orang tuanya, ya Nabi Allah Musa pun merasakan seperti itu, betul? Diadopsi oleh orang lain. Nabi Allah Yusuf pun sama seperti itu dan banyak. Tapi kan pada akhirnya kalau dia punya kesempatan untuk bisa berjumpa sama orang tuanya itu lebih utama. Walaupun mungkin mengecewakan. Kalau kita pakai perasaan, siapa yang nggak kesel sih? Sekarang kita udah jadi orang, dia baru pada meminta maaf, khilaf dulu ngebuang kita dan lain sebagainya ya. Tapi males mas. Ya, tadi mungkin memang ada orang yang Allah lahirkan orang tua bermanfaat buat dia, tapi tidak sedikit kelak nanti Allah jadikan dia bermanfaat buat kedua orang tuanya. Ada, saya kenal satu, banyak sih, cuma salah satunya ini bos besar sekali yang sudah sukses. Ya, dia merasa nggak pernah merasakan kasih seorang ibu. Karena ibunya khilaf di usia muda ini, meninggalkan dia kawin sama pejabat. Kemudian akhirnya tinggal sama pejabat. Ini anak dibesarkan sama tukang beca lah. Sampai jadi orang hebat. Didengar ceramah Ustaz Subhan tentang masalah orang tua. Sekarang orang tuanya sama dia. Karena pejabat itu sudah meninggal dan orang tuanya habis-habisan.
Ana temenin dia makan, ana temenin ibu ana makan Ustaz. Tapi demi Allah Ustaz, ana nggak pernah bisa cerita dengan ibu ana ketika dia makan. Ana cuma bisa ngeliatin doang. Karena nggak pernah ada cerita dalam hidup ana sama dia. Tapi sudahlah, karena ana pikir ini pintu surga ana akan pegang ini pintu walaupun ana nggak usah masuk dalam pintu tersebut. Masya Allah ya. Jadi ya berbuat baiklah. Karena tugas kita cuma berbakti, bukan menjadi hakim buat orang tua kita tadi. Barakallahu fikum. Nah, baik ya. Ya mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Kalau dia belum bertobat ya belum ada manfaat buat dia. Ini kan muamalah manusia. Mesti ada fisik ketemu fisik. Kalau enggak agak susah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi tetap orang tua walaupun mungkin dia menelantarkan anaknya, ada jasa yang gak tergantikan tadi, melahirkan. Ya, dia membuang anak itu belum seberapa dibanding sakit yang dirasakan ketika melahirkan. Ingat itu. Nah, la yaskurillah man la yaskurin nas. Tidak bisa kita bersyukur kepada Allah kalau tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Allahu a'lam. Nah, fadhil hadiahnya bagus pertanyaannya. Ana pengen tanya, ini yang datang sekarang di hari kerja, ini kan bukan hari libur soalnya nih. Dari tempat yang paling jauh ada. Fadhal. Silakan ajukan tangan. Datang sengaja ke kajian buat apa ngaji dan tempatnya paling jauh. Fadhal, siapa? Ada. Dari mana Pak? Cikampek. Sengaja datang buat kajian. Barakallah. Ada yang lebih jauh dari Cikampek? Cikampek paling jauh. Iya, Masya Allah. Pakai motor. Bro, nanti bahan bakarnya penuhin pulang pergi harus penuh bahan bakarnya. Nanti panitia kasih insya Allah. Ya. Ada voucher BBM Pertamax senilai 50.000 Ustaz. Tambahin jangan 50. Ya. Tambahin. 50 bakhil banget. Ya. 100.000 insya Allah. Bisa ditukarkan di Bundaran Kijang ya Pak ya. Ini yang datang sekarang bawa keluarga paling banyak. Ada, Fadhal? Ada. Ya, ibu-ibu apa kalau ada mic boleh. Makanya boleh ibu dikasih mic kalau dia mau ngomong kesian. Jangan dihijab nggak bisa ngomong kesian. Nah, kalau ada mic kasih mic. Nah, nggak apa-apa. Perempuan dihijab cuma dikasih mic kedengeran suaranya. Ya. Di zaman Aisyah juga dari hijab dia bersuara kok. Kesian. Udah nggak ngelihat nggak bisa ngomong kesian. Nah, ya. Nggak ada. Yang paling banyak datang bawa keluarga ada. Yang laki ada, wakil laki ada. Berapa orang? Antum datang berapa? Bawa istri, bawa anak, bawanya ada. Berapa? Ada? Oh sendiri-sendiri datang ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti motor penuh depannya. Berapa orang Pak? 5 orang. Antum, istri, sama anak. Anak 3. Atau antum, istri, anak-anak. Ini 5 orang, ada yang lebih dari 5 katanya. 5 paling banyak ya. Barakallahu fikum. Boleh yang 5 kasih ganti bahan bakar. Atau kasih jajan sama anak-anak itu. Bro. Yang datang pada hari ini usianya paling tua. Amin. Kam umrok ya habibi. Fadhal. Ada yang usianya paling tua siapa? Berapa Pak? Piro Pak? Kong Sarip berapa Kong? 70. Berapa? 72. 72 ya? Ami Habib berapa? 72 ya? Tolong bantu, yang lain bantu berapa? Kita dengar. 74. 74, yang depan ini berapa? 72. 74 juga. 74, 72. Ya. Berapa ibu? 76. 72, 74, 74, 76. Betul 76 ya? 72, 74, 74, 76. 4 orang ya? Hah? 3 orang. 3 orang. Wes, boleh kasih amplop buat jajan sama cucu-cucu bro. Ya.
Nah buat orang-orang tua nih saya selalu minta doa. Coba mudah-mudahan kita ini yang belum tua antuna doakan semoga istiqomah selalu insyaallah ya. Karena beliau di usia segitu masih mau duduk di majelis ilmu tuh. Kita wallahu alam bisawab. Kadang-kadang kita umur baru 40 50 udah ngomongin merek obat, betul ya. Semoga Allah panjangkan umur beliau insyaallah. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baiknya panjang umur bagus perbuatannya. Taib, khalas. Ayo, fadhol nanya silakan. Fadhol. Ustaz, bagaimana bakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal selain daripada doa, Ustaz? Ya banyak sekali hak mayit sama orang hidup itu kan. Yang pertama yakni dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Itu haknya mayit ya. Baru kemudian nanti yang kelima dibayarkan hutang piutangnya yang diumumkan sebelum terjadinya sholat mayit tentunya ya. Setelah dibayarkan hutang-hutangnya, perintah yang berikutnya adalah menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dekat beliau ketika masih hidup. Sehingga kita akan tahu kelasnya orang tua kita. Kalau baik, kita lanjutkan kebaikannya. Kalau buruk, kita mewakili dirinya untuk meminta maaf tentunya. Kemudian kalau dia belum umroh, belum haji, hajikan dia. Atau buatkan sebuah prasasti hidup dalam bentuk masjid. Kalau punya rezeki bikin masjid atas nama beliau. Atau perapian masjid ini mau Ramadan nih. Masjid WC-nya ini kadang-kadang rumah kita WC-nya bagus, rumah Tuhan WC-nya jelek. Betul? Ini Masya Allah teman-teman MBI ayo kita bergerak nih mau Ramadan. Saya support, saya bantu deh pokoknya. Cari masjid-masjid yang memang baik, bagus, imamnya cakep. Tapi WC-nya nggak layak, kita bagusin. Nanti insya Allah kita banyak bantu mudah-mudahan ya. Apalagi mau Ramadan. Ya yang punya orang tua berbakti begitu. Atau apalah yang kira-kira mendatangkan manfaat. Di mana air susah, kita tancapkan pipa air bersih, air mengalir orang wudhu atas nama orang tua. Kita banyak sekali. Atau kita libatkan dalam korban kita. Ya Allah terimalah korbanku ini di Idul Adha untuk diriku dan untuk kedua orang tuaku. Libatkan boleh, jangan dikhususkan. Libatkan boleh. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Baik. Kepada ummahat untuk dikecilkan suaranya dikecilkan. Dari Karangampel Bapak mau bertanya? Ya. Silakan. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan Pak. Ketika saya mau berdoa, memanjatkan doa kepada Allah untuk kedua orang tua niatnya. Tetapi di dalam hati beratnya itu ke ibu aja. Tidak sebanding gitu. Kalau ke ayah itu tipis. Kita udah berusaha untuk menseimbangkan tapi nggak bisa. Gimana nasihatnya saya? Terima kasih. Kita kalau berdoa kecenderungannya ke ibu aja gitu, nggak ke ayah gitu. Iya paham. Ya memang fitrahnya anak laki pasti ke ibu, ke orang perempuan. Itu fitrah. Tapi bukan terus lantas kita lupa bahwa di bagian tubuh kita pun ada bagian daging ayah kita, mengalir darah nasab orang tua kita. Kalau orang yang sudah berhajat dengan bakti, dia akan membuat hubungan yang baik dengan keduanya. Saya contohkan di awal tadi, kita orang laki, ayah kita masih hidup sering berbenturan kita. Ego kita sebagai laki-laki itu berbenturan pasti. Tapi kalau kita sudah ngaji kita tahu kan, wabil walidai, kepada kedua orang tua, bukan walidah, bukan cuma satu. Allah perintahkan dua-duanya. Karena memang ada cara yang berbeda Pak. Kalau kasih ibu itu kan sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan. Ya, ibu cuma dapat bola bagus buat diolah masuk gol nanti. Ayah yang lempar bolanya itu. Kita jadi ayah baru tahu Pak. Baru tahu jadi ayah itu lelah. Kadang-kadang kita lagi makan enak, kita bayangin anak kita suka, nggak kita habisin. Kita bawa hujan, kita jagain, ya, kena debu, kena matahari terus sampai di rumah buat anak-anak kita. Cuma disembarangin kadang-kadang.
Kita yang banting tulang dapat harian, dapat pekanan, dapat bulanan. Kita ngelihat sendal yang kita beliin anak kita dibuang-buang, sepeda yang pernah kita bawa di motor kita buat anak kita disia-siain. Allahu Akbar. Dan kita pernah begitu sama orang tua kita. Gitu. Nah, dengan begitu bangkit tuh Pak dengan sendirinya Pak. Ya akhirnya otomatis kalau kita berdoa udah nggak sepihak lagi yang kita ingat. Itu yang kurang kita pertajam. Mestinya kita pertajam, lagi kita orang laki. Setelah tahu jadi seorang ayah seperti apa, ingat ayah kita pun pernah kita kecewakan. Ya, saya paling nggak tega kalau ngeliat ada orang laki itu bawa makanan, loncat bis sana, loncat bis sini. Ya Rabb. Kalau di daerah Bogor itu tukang-tukang gemblong itu saya suka bilang Allahu Akbar. Ini anaknya nggak ada yang tahu ayahnya kayak begini. Kadang-kadang kehujanan, neduh di bawah genteng toko orang. Apa ya anaknya tahu ayahnya seperti ini? Atau pekerja-pekerja keras tidur di atas truk sampai pules, apa anaknya tahu itu? Ya ini muhasabah lah. Supaya terlatih empati kita tuh terlatih gitu loh. Sehingga kalaupun kita menangis karena itu, Allah haramkan mata ini dijilat oleh api neraka nantinya. Taruh memang mungkin ayah kita mengecewakan, menyakiti ibu kita mungkin, meninggalkan ibu kita, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Mereka ada bekas suami, mereka ada bekas istri. Tapi buat kita mereka nggak ada bekas orang tua. Ya, jadi bijaklah kita. Memang resiko bercerai di usia ketika hidup yang terprovokasi untuk dibenci adalah ayah. Karena laki-laki tidak pernah memprovokasi anak untuk membenci ibunya. Ayah, ibu gini-gini, udah. Jangan ngomongin orang tua. Ayah selalu begitu. Bukan ya, ibu tuh gini-gini, udah. Kesian dia capek. Itu ayah. Tapi kalau anak mengeluh sama ibunya, kadang-kadang malah diprovokasi. Ya Allah ma, ayah gini-gini, baru tahu kan? Gitu katanya. Makanya lebih sering kalau ayah yang terkorbankan kalau bercerai hidup, ya. Tapi tetap satu waktu seorang lelaki sejati akan berkata, my dad is my hero. Ayahku pahlawan untukku. Ya. Ada darah seorang laki-laki yang pernah lelah untuk kita, bangga kita untuk kita. Itu bangkitkan seperti itu ya. Wallahu musta'an. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz, jika orang tua memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan atau moral kita sebagai anak, apa cara yang tepat untuk kita menyikapinya? Syukron jazakallahu khair. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Sampai levelnya di Quran dibilang orang tua kamu beda keyakinan, sampai dia ngajak kamu berbuat syirik jangan patuh. Fala, bukan wala, fala. Cepat jangan patuh. Tapi wasahib, tapi usahakan sahib berteman. Karena biar gimana tetap orang tua masih hidup, masih bisa berubah. Talkinkan dia kalau mau meninggal nanti. Doa kita sampai ke lubang kubur kita, beliau insyaallah gitu ya. Jadi ya jangan patuh dengan ajakan keburukannya, tapi tetap kita berbakti. Kesel benci sama orang tua, cium tangannya. Doakan Pak. Kesel tapi jangan diungkapkan gitu loh. Ya kita manusia, ngelihat yang nggak baik pasti kita kesel. Ikrimah itu kesel banget sama Abu Jahal. Sampai izin sama Nabi, saya yang bunuh ayah saya. Tapi tetap dia berusaha untuk baik sama ayahnya. Karena dia tidak bisa pilih takdir. Dia gak bisa pilih takdir. Andai dia bisa pilih takdir, dia minta jadi anaknya Rasul. Coba kan takdir bercerita lain. Allah jadikan dia anaknya Abu Jahal. Dan doa Nabi, kalau sampai Abu Jahal tidak bisa masuk Islam, lahirkan dari tulang sumsumnya orang yang mengesahkanmu ya Allah. Ikrimah, penghuni sorga. Berayahnya Fir'aun zaman Rasul Abu Jahal. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ada pertanyaan? Pertanyaan selanjutnya dari Ummahat Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana hamba Allah izin bertanya Ustaz.
Ibu Ana dari anak kecil hingga Ana sudah berumah tangga sering banget mengadakan arisan. Sedangkan Ibu Ana seringnya jadi bandarnya. Setiap mengadakan arisan seringnya bermasalah, kadang uangnya buat ngutakin dengan berbunga. Saya dan kakak-kakak Ana sering mengatasi masalah, beresin hutang-hutang arisan yang gak dibayar oleh Ibu Ana hingga ratusan juta rupiah. Padahal sering anak-anaknya nasihatin untuk diam di rumah, tidak usah mengadakan arisan atau berjualan, dan tiap bulan anak-anaknya siap untuk menjamin kebutuhan makannya. Tapi Ibu Ana tidak mau dan ditahan. Ini Ibu Ana karena kena musibah lagi dengan arisan lagi. Sampai-sampai Ana sudah tidak sanggup untuk memberesinya. Hanya bisa setengahnya dari jumlah masalahnya. Dan sekarang Ana dimusuhin oleh Ibu Ana. Salam pun ditolak dan sampai mengatakan kalau ibu meninggal tidak usah dipegang. Gimana solusinya Ustaz? Ana sebagai anak menghadapi orang tua Ana. Syukur. Sabar. Solusinya sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ya, kesalnya Anda dengan ibu Anda karena berbuat sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman, karena buruk perbuatan dia, seperti cerita Mus'ab bin Umair. Kebencian ibunya kepada Mus'ab yang disayang itu karena berbeda keyakinan dan pemahaman gitulah. Tapi masalah waktu, dia tidak lelah, tidak kapok jadi anak, terus saja dia berbuat baik, bertakwalah semampunya. Karena kalau memang dia ada uang dia tutupin, nggak ada ya mau bilang apa, qadarullah. Cuma bukan berarti mengurangi bakti. Jangan gara-gara ketidakmampuan kita menimbulkan emosi. Akhirnya nanti ada hal lain yang resikonya kita nggak dapatkan. Ibadah itu tidak merusak ibadah. Anda mencegah keburukan itu ibadah dari sisi orang tua Anda. Tapi kalau cara Anda mencegah malah merusak hubungan Anda, jadi haram itu. Ibadah tidak merusak ibadah. Dan dalam agama kita ini kalau memang gerak fisik kita nggak dipandang, lisan lakukan, walaupun nggak didengar, doakan. Bakti yang paling ringan ya doa. Ya, gimana caranya? Ya orang tua juga lama-kelamaan dia juga tahu dengan sendirinya kan. Kita nggak bisa untuk mendatangkan hidayah sama mereka. Bertakwalah semampunya. Anda cuma masalah hutang piutang, betul? Kalau kayak Ikrimah, Khalid bin Walid, mereka sampai levelnya nggak bisa mendatangkan hidayah agama buat kedua orang tua. Sedih banget itu. Sedihnya Muhammad nggak bisa mendatangkan hidayah buat Abu Talib. Sampai dia bilang, wallahi ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimat yang aku bisa berhujah di hadapan Allah, engkau seorang mukmin. Allah yahdi, Allah yang kasih hidayah ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabb, Ana pengen lanjut, cuma harus ada kegiatan jalan langsung ke mana, ke Brebes dan sekitarnya ya. Sampai nanti sore insyaallah kita ada kajian di Purwokerto nanti insyaallah ya. Itu aja kali ya yang disampaikan. Ya Allah, minta maaf kalau ada kekurangan. Semoga Allah selalu istiqomahkan kita di atas sunnah Rasulullah dan semangat belajar dan dijadikan anak-anak yang soleh buat orang tua kita, pun dijadikan orang tua yang baik buat anak-anak ya insyaallah ya. Tetap jaga ukhuwah dan doakan negeri kita tercinta agar jaga ukhuwah kebangsaannya. Doakan para pemimpinnya semoga selalu diberikan hidayah oleh Allah insyaallah ya. Dan buat Masjid An-Nur, Ta'mir dan pengurusnya semoga Allah yubarik fikum insyaallah ya. Hayakumullah. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Anda berikan pada bawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi